Tanda-tanda orang yang tidak bahagia. Perhatikan 7 bahasa tubuh ini. Kebahagiaan itu sulit dipahami. Kita seringkali tidak menyadari kapan kita benar-benar bahagia. Kita tidak bisa menyimpannya atau mengukurnya. Kebahagiaan adalah perasaan yang datang dan pergi. Sulit untuk diukur dengan alat apapun. Tapi ketidakbahagiaan, itu terlihat dari bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh kita seringkali mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata. Bukan hanya saat hari buruk, tapi polanya yang terus-menerus. Ketidakbahagiaan yang berkelanjutan bisa terlihat dari perubahan kecil dalam cara kita bergerak dan berinteraksi. Mengenali tanda-tanda ini pada orang yang kita sayangi sangat penting. Dengan memahami bahasa tubuh mereka, kita bisa menawarkan dukungan yang mereka butuhkan. Hari ini, kita akan membahas 7 bahasa tubuh yang menunjukkan ketidakbahagiaan. Setiap tanda ini bisa menjadi petunjuk penting. Dari Personal Branding Blog, mari kita mulai. Blog ini telah mengumpulkan informasi berharga tentang bagaimana mengenali tanda-tanda ketidakbahagiaan. Mengenali tanda-tanda ini adalah langkah pertama untuk mendapatkan bantuan. Dengan mengetahui tanda-tanda ini, kita bisa mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesejahteraan kita dan orang-orang di sekitar kita. Menghindari kontak mata. Apakah mereka menyembunyikan sesuatu? Apakah ada sesuatu yang mereka sembunyikan dari kita? Atau mungkin ada alasan lain di balik sikap mereka? Mari kita bicara tentang kontak mata atau ketiadaannya. Mata adalah jendela hati, dan melalui mata, kita bisa membaca banyak hal yang tidak terucapkan. Menghindari kontak mata bisa menandakan kecemasan atau ketidaknyamanan. Ini bisa menjadi tanda bahwa seseorang merasa tidak aman atau sedang menyembunyikan sesuatu. Saat gembira, kita mencari kontak mata untuk berbagi kebahagiaan. Kontak mata yang tulus bisa mempererat hubungan dan menunjukkan kepercayaan. Ketidakbahagiaan membuat hubungan itu terasa berbahaya. Ketika ada masalah, kita cenderung menghindari tatapan langsung karena takut menghadapi kenyataan. Penghindaran ini tidak selalu disengaja. Perasaan kita menangkapnya dan seringkali kita tidak menyadari bahwa kita melakukannya. Ini isyarat untuk mencari tahu lebih dalam dan menunjukkan bahwa kita ada untuk mereka. Terkadang, hanya dengan berada di sana dan mendengarkan, kita bisa membantu mereka merasa lebih baik. Lain kali seseorang menghindari tatapan kita, perhatikan. Mungkin ada sesuatu yang mereka butuhkan untuk dibicarakan, tetapi mereka tidak tahu bagaimana memulainya. Mungkin itu adalah permintaan bantuan diam-diam. Dengan memahami isyarat ini, kita bisa menjadi teman yang lebih baik dan memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Bahasa tubuh lesu seringkali menjadi tanda pertama bahwa seseorang sedang mengalami tekanan emosional yang berat. Saat beban emosional terasa seperti sakit fisik, rasa sakit ini tidak hanya ada di pikiran, tetapi juga bisa dirasakan di tubuh. Memikul beban dunia terasa seperti kenyataan sehari-hari bagi orang yang tidak bahagia. Itu terwujud secara fisik, postur tubuh membungkuk, bahu merosot. Beban emosional ini bisa membuat seseorang merasa seolah-olah mereka benar-benar membawa beban berat di punggung mereka. Ketidakbahagiaan yang kronis menguras energi dan semangat. Orang yang mengalami ini sering merasa lelah sepanjang waktu, bahkan setelah tidur yang cukup. Tubuh mereka mencerminkan pergulatan batin mereka. Setiap gerakan, setiap ekspresi wajah menunjukkan betapa beratnya beban yang mereka pikul. Manifestasi fisik ini adalah seruan minta tolong. Ini memengaruhi tidur, membuat mereka sulit untuk beristirahat dengan tenang. Nafsu makan juga terpengaruh. Seringkali mereka kehilangan minat pada makanan, yang pada gilirannya memengaruhi kesehatan mereka secara keseluruhan. Melihat seseorang dengan postur tubuh yang lesu, jangan abaikan. Ini bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang berjuang dengan sesuatu yang lebih dalam. Ini bukan hanya postur tubuh yang buruk. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah di dalam diri mereka. Ini tanda bahaya bahwa ada sesuatu yang salah. Perhatikan tanda-tanda ini, dan tawarkan dukungan kepada mereka yang membutuhkannya. Senyum palsu, topeng yang menutupi rasa sakit. Senyum tulus mencapai mata, menerangi wajah. Senyum palsu kaku, terpaksa, dan cepat berlalu. Bayangkan saat kita terpaksa tersenyum. Melelahkan, bukan? Bayangkan merasa seperti itu sepanjang waktu. Berpura-pura bahagia itu berat. Perhatikan senyum yang tidak mencapai mata. Di balik senyum paksa itu, mungkin ada hati yang hancur.
Gelisah, tanda kecemasan dan ketidakbahagiaan. Gelisah bisa menjadi tanda bahaya utama untuk ketidakbahagiaan dan kecemasan. Saat cemas, tubuh menjadi terlalu aktif. Energi itu butuh jalan keluar, seringkali terwujud sebagai gelisah. Itu cara tubuh melepaskan ketegangan. Semua orang gelisah, tapi gelisah yang berlebihan adalah sebuah tanda. Seperti tubuh berteriak, "Aku tidak nyaman." Jangan anggap gelisah terus-menerus sebagai kebiasaan unik. Perhatikan lebih dekat. Mungkin ada pergulatan tersembunyi. Mengabaikan penampilan saat kehilangan minat dalam hidup. Bagaimana kita menampilkan diri bisa menunjukkan keadaan batin kita. Ketidakbahagiaan seringkali menyebabkan kita mengabaikan penampilan. Saat merasa baik, kita memperhatikan penampilan kita. Kesedihan membuat tugas sehari-hari terasa berat. Pengabaian terlihat dari rambut yang tidak rapi dan pakaian yang kusut. Perubahan drastis dalam penampilan bisa menjadi tanda. Sebaiknya kita menanyakan kabar mereka. Menarik diri dari pergaulan, isolasi, gejala ketidakbahagiaan. Manusia mendambakan koneksi dan interaksi. Menarik diri dari situasi sosial adalah tanda bahaya besar. Bersosialisasi bisa terasa melelahkan saat kita sedang sedih. Mereka menarik diri, mencari ketenangan dalam kesendirian. Ada perbedaan antara waktu menyendiri dan isolasi. Menghindari interaksi sosial secara terus-menerus adalah sebuah tanda. Mereka mungkin membuat alasan untuk menghindari pertemuan. Penarikan diri ini memperburuk kesepian dan keputusasaan. Diam yang berkepanjangan saat kata-kata tak mampu mengungkapkan perasaan. Terkadang, diam lebih berarti daripada kata-kata. Diam yang berkepanjangan bisa menjadi seruan minta tolong. Saat kata-kata tak mampu, diam terasa seperti satu-satunya pilihan. Itu cara menghindari rasa rentan. Tapi itu juga memutuskan hubungan dari dunia. Perhatikan keheningan dalam hidup kita. Jika seseorang tiba-tiba diam, jangan abaikan. Dekati dan ungkapkan kepedulian kita. Mendekati mereka, kekuatan perhatian dan dukungan. Mengenali tanda-tanda ini adalah langkah pertama. Ini seperti belajar bahasa baru. Menjembatani kesenjangan antara kata-kata dan perasaan. Dekati mereka jika kita melihat bahasa tubuh ini. Hadirlah, dengarkan tanpa menghakimi. Tindakan kecil bisa sangat berarti.